Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivan, mewakili kelompok 3, ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dengan judul Bagaimana Manusia Bertuhan. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Indra Permana, kemudian ada Ivan, yaitu saya sendiri, ada Okta, ada Leon, dan ada Safril. Konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Apa sih spiritualitas itu? Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita. Suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan atau sesuatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Tuhan menempatkan roh ke dalam diri manusia. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Alasan manusia memerlukan spiritualitas. Ada 6 alasan mengapa kita membutuhkan spiritualitas untuk tetap mampu mengerjakan panggilan hidup di dunia ini. Yang pertama, karena manusia adalah makhluk ciptaan yang terbatas, namun memiliki kebebasan untuk memilih. Yang kedua, untuk menjaga integritas diri kita di tengah realita dunia yang fana dan tak menentu. Yang ketiga, untuk mengembangkan hati nurani yang takut akan Tuhan. Yang keempat, untuk mengendalikan dorongan ego dalam diri kita. Yang kelima, menyadarkan bahwa panggilan hidup kita adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Dan yang terakhir, sarana untuk melatih kepekaan diri kita di dalam menggali makna kenyataan hidup. Bagaimana Tuhan dirasakan melalui perspektif psikologis. Manusia secara alami dapat merasakan hal gaib, karena rohlah yang membuat manusia dapat mengenal, merasakan, dan meyakini Tuhan dan kehadirannya. Melalui kajian neuroscience, bakat bertuhan dapat dicari dalam bagian otak yang terkait dengan kecerdasan spiritual seperti osilasi 40 Hz dan alam bawah sadar. Bagaimana Tuhan disembah melalui perspektif sosiologis. Manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga mencari pertolongan kepada kekuatan spiritual. Menurut ilmuwan sosiologis, kebertuhanan dimulai dari beberapa tahap, yaitu animisme, percaya bahwa semua benda memiliki roh yang dapat memberi pertolongan. Politeisme, yaitu menyembah Tuhan sesuai dengan keyakinan mereka. Dan yang terakhir ada monoteisme, yaitu mulai memiliki konsep tentang Tuhan atau Dewa yang Esa. Masyarakat primitif dalam segala hal selalu mengaitkan Tuhan di dalamnya. Berbeda dengan masyarakat modern, mereka menjelaskan segala fenomena dengan rasionalisme dan perkembangan iptek. Bagaimana Tuhan dirasionalkan melalui perspektif filosofis. Tuhan adalah pencipta yang menjadikan sebab pertama segala sesuatu yang dapat dilihat. Allah adalah wujud yang ada dengan sendirinya dan tidak membutuhkan apapun untuk mengaktualkannya. Menurut Ibnu Rushd Al-Inayah, argumen ini didasari oleh pengamatan terhadap alam yang mengikuti ayat-ayat Al-Quran, yaitu membuktikan Tuhan dengan 2 penjelasan. Yang pertama ada fasilitas. Ini dibuat untuk kepentingan manusia dan menjadi bukti akan adanya rahmat Tuhan. Yang kedua ada keserasian alam. Ini timbul dengan tujuan tertentu dan bukan karena kebetulan. Konsep Tuhan melalui perspektif teologis. Kesadaran tentang Tuhan, baik buruk, cara beragama, hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan memperkenalkan dirinya, konsep baik buruk, dan cara beragama kepada manusia melalui berbagai pernyataan. Di sini dapat disimpulkan bahwa cara beragama dalam perspektif teologis, yaitu tanpa inisiatif Tuhan melalui wahyunya, manusia tidak mampu menjadi makhluk yang bertuhan dan beribadah kepadanya. Ada 2 cara beriman kepada Allah. Yang pertama dengan cara ijmali. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat ijmali maksudnya adalah kita mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum atau secara garis besar.
Yang kedua ada bersifat tafsih. Maksudnya adalah mempercayai Allah Subhanahu wa taala secara rinci. Kita wajib percaya sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat. Cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Orang beriman kepada Tuhan atau memiliki karakter bertuhan adalah seseorang yang meyakini Tuhan sebagai sumber kebenaran dan kebajikan tertinggi. Mengidentikan diri dengan cara banyak meniru akhlak Tuhan dalam bersikap dan berperilaku, dan memiliki komitmen kepada nilai-nilai tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.